Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ada satu tulisan yang sangat bagus dari buku yang dikarang oleh Pastor Reynaldo Fulgencio Tardelli, SX, seorang Yesuit, dengan judul buku Mencari Maria Magdalena. Buku ini bagus sekali, dan di dalam buku ini pada halaman 73 dan 75 sampai 75 dia menggambarkan secara imajiner, secara imajinatif bagaimana perasaan dari seorang perempuan yang ketahuan berbuat zina ini. Dia menulis demikian, bagus Bapak Ibu dengar baik-baik. Dia seolah-olah menghadirkan perasaan dari perempuan yang ketahuan berbuat zina ini. Aku disebut perempuan berzinah sejak peristiwa memalukan yang akhirnya membawaku pada sebuah pengadilan. Oleh beberapa lelaki aku diseret ke tempat suci kami, bait Allah. Aku ingat betul di sana sudah ada beberapa orang lain, di antaranya seorang pria yang mereka sapa guru atau rabi. Rambutku dijambak, sebelum terdorong jatuh tersungkur persis di depan kaki pria yang mereka sapa guru tadi. Yang aku lihat hanya kaki serta batu-batu yang berserakan di sekitar kakinya, sebab aku tak berani menengadah. Pikirku sederhana, sebentar lagi aku dihukum dan akan mati. Aku berusaha membetulkan pakaianku dan mulai meneteskan air mata. Batu-batu di hadapanku seperti menunggu menghabisiku. Dalam tradisi agamaku biasanya para saksi yang terlebih dahulu melemparkan batu, baru kemudian orang yang hadir. Aku tidak tahu berapa jumlah orang yang hadir saat itu. Aku tak berani bergeming, lebih-lebih ketika orang tadi bertanya kepada Rabi, "Tuhan, kami mendapati seorang perempuan ini berzinah, dan menurut hukum Musa kita merajamnya." Keringatku mengucur deras, aku merasakan betul batas itu antara hidup dan mati. Aku baru melihat wajah sang guru ketika dia menunduk dan menuliskan sesuatu di tanah yang tampak seperti rumusan hukum. Ia berhenti sejenak, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Aku terkejut ketika tiba-tiba ia menunjukkan tangannya ke arahku, didahului sebuah pertanyaan yang tidak pernah bisa kulupakan. Dia bertanya, "Siapa di antara kamu yang merasa tidak pernah berdosa? Hendaklah dia yang pertama melemparkan batu itu." Dia menunduk lagi, dan saat itulah kami saling berpandangan. Aku terisak, mataku menatap bagaimana satu persatu laki-laki yang tadi membawaku pulang tanpa mengucapkan satu kata pun. Juga mereka yang rupanya dari tadi sudah bersiap-siap melempari aku, mereka juga satu persatu meninggalkan tempat yang hampir menjadi neraka bagiku. Yang tinggal hanya aku dan sang guru, serta batu-batu di sekitar kakinya. Takutku belum usai, karena aku pikir sebentar lagi dia sendirilah yang akan menghabisi nyawaku dengan batu-batu itu. Sampai detik itu, aku tetap menganggap yang namanya laki-laki itu sama saja. Mereka menganggap perempuan seperti debu yang dikebaskan di sepatu. Perempuan, di manakah mereka? Adakah orang yang menghukum engkau? Aku tidak berani menjawab sebab kuragu jika dia tidak menghukumku. Akhirnya keluar juga kata-kata ini, "Tidak ada Tuhan." Dan aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan sejak saat itulah persahabatan kami dimulai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan,
Pada pekan Prapaskah yang kelima ini kita diperlihatkan bagaimana keterkaitan erat antara kedosaan, pertobatan, dan akhirnya persahabatan. Perumpamaan atau kisah dari perempuan yang berbuat sinah dalam bacaan Injil adalah sungguh-sungguh seorang pendosa. Namun karena pertobatannya, maka persahabatan antara dia dan Yesus pun terjalin. Dalam bacaan pertama, umat Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang sering mengecewakan hati Yahweh. Yesaya tampil mengingatkan bangsa itu bahwa kau ingat nah, Tuhan Allah menyertai kalian, menuntun kalian keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan dengan tuntunan kasih yang sama dalam bacaan pertama tadi, pada perikop ayat-ayat yang pertama, tetap menyertai kalian. Yesaya mengatakan bahwa Tuhan menghendaki agar kalian harus menempuh hal yang baru, menjalani sesuatu yang baru, meninggalkan hal-hal yang sudah berlalu, hal-hal yang purbakala sudah ditinggalkan, dilupakan, termasuk pembangkangan dan dosa-dosa kalian. Dikatakan dalam bacaan pertama, beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semuanya itu, janganlah mengingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua, kisah sebenarnya kehidupan pengalaman dari Paulus menarik untuk kita renungkan. Rabi Saul, nama Paulus sebelum menjadi murid Tuhan, adalah seorang Yahudi yang sangat getol, yang sangat giat, rajin menganiaya, menangkap, menganiaya, bahkan membunuh para murid Tuhan. Tetapi karena pertobatannya, berarti apa? Dia berdosa. Tapi karena pertobatannya, maka dia menjalin relasi persahabatan yang sangat akrab dengan Tuhan Yesus. Kedosaan, pertobatan, dan persahabatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita pun sebenarnya demikian realita hidup. Bahwa kita adalah makhluk yang sering sekali jatuh dalam dosa, dan tidak sedikit mengecewakan hati Allah. Tetapi bahwa kita adalah makhluk yang selalu dipanggil menuju kekudusan, menuju kesempurnaan, maka senantiasalah kita membaharui diri agar relasi persahabatan, satu relasi intimitas, relasi yang intim antara kita dengan Allah boleh terpelihara. Saudara terkasih, apa artinya ketika Yesus mengatakan kepada perempuan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini adalah satu misi perutusan hidup baru yang mau menggambarkan bagaimana satu persahabatan boleh terjalin karena kasih karunia di dalam iman dan pengharapan. Rasul Paulus seolah-olah mau mengingatkan kita bahwa kalimat pergilah dan jangan berbuat dosa lagi adalah satu pembaharuan hidup, perutusan hidup yang baru yang sungguh-sungguh memang harus berpaling 180 derajat atau 360 derajat. Dia mau mengatakan kurang lebih 3 poin yang berkaitan dalam bacaan kedua. Pertama, mati dan bangkit bersama Kristus.
Pada ayat yang ke-10 tadi dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mati bersama Kristus dan bangkit berjaya bersama Dia pula. Poin yang kedua, berusaha mengejar dan menangkap kesempurnaan. Pada ayat 12 Paulus mengatakan, bukan berarti aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, berharap kita sebagai makhluk terbatas itu sempurna tidak mungkin. Tidak ada satu orang pun yang namanya manusia sempurna. Itu hanya ada di sinetron dan cinta remaja anak-anak ABG. Kau paling sempurna sudah. Tidak ada. Tetapi panggilan menuju kesempurnaan adalah satu keharusan dan pilihan. Karena Allah memanggil kita menuju kesempurnaan dan kekudusan. Menghampiri, mendekati Dia yang sempurna dan kudus. Poin yang terakhir, berlari mencapai tujuan, lupakan yang di belakang. Pada ayat 13b dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin ini sangat teologis, biblis, sangat alkitabiah, sangat di awan-awan. Tapi lalu pertanyaan yang lebih konkret, lalu pastor, untuk kami umat paroki Mamajang apa? Kira-kira apa yang boleh kami lakukan? Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa hari ke depan mulai Senin sampai Jumat ada pengakuan dosa. Berapa banyak dari hati kita yang tergerak mengarahkan, mengayunkan langkah kaki kita untuk datang ke gereja mengaku dosa. Mungkin kita bukan pesinah. Mungkin kita bukan pendosa seperti perempuan yang diceritakan dalam Injil. Tetapi apakah kita menyadari bahwa rahmat pertobatan yang Tuhan perkenankan kita alami, rahmat penyesalan itu menarik kita dan kita terdorong untuk pergi mewujud nyatakannya. Nanti pastor, nanti kapan? Batas usia manusia 70 tahun, Mazmur bilang. Umur 60 menyanyi, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya. Makin pendek. Kalau sudah 69 ya tinggal 1 tahun. 70 tahun. Tuhan bilang, karena kau baik, kau luar biasa. Pelayanan bagus di gereja, saya kasih kau bonus 71, 72, oh kuat. 80, kuat. Pastor, tapi kami takut pastor. Jangan sampai pastor bilang-bilang, bikin status di Facebook. Dede cantik-cantik pencuri. Tidak ada Bapak Ibu yang tahu Anda punya pengakuan dengan saya dan Tuhan. Karena satu pastor kalau membocorkan rahasia pengakuan, semua sakramen, ekaristi, perkawinan, minyak suci tidak berlaku lagi. Harus percaya, tapi lebih dari itu bahwa yang mendengarkan dan mengampuni adalah Allah sendiri. Karena Tuhan sudah suruh. Coba nanti saya lihat. Kebanyakan yang datang orang-orang itu saja.
Nanti yang datang banyak, Jumat Agung. Ada kematian, ini takut mati, banyak datang. Saudara-saudari yang terkasih, pada abad pertengahan ada satu suster yang bisa punya vision, penglihatan, dia bisa bertemu dengan Kristus. Dan pada abad-abad itu tidak boleh sembarang orang bicara tentang hal-hal yang mistik, yang sangat misterius berkaitan dengan iman. Gereja akan hukum, tidak sembarang. Jadi ketika suster ini mengatakan kepada kepala biara mudernya, saya berjumpa dengan Kristus. Apa muder bilang? Diam kok nah, hati-hati uskup dengar, dipanggil nanti kok. Tapi semakin dihambat, semakin merambat. Semakin ditutupi, semakin berita ini tersiar luas. Sampailah ke telinga uskup. Uskup bilang, panggil. Panggil itu suster. Datanglah suster ke istana keuskupan. Suster, betul kau berjumpa dengan Kristus? Betul Bapak Uskup. Padahal Bapak Uskup sementara berharap, dia bilang, minta maaf Bapak Uskup, saya cuma cari sensasi ji. Karena Bapak Uskup ini mau tes dia. Suster, betulkah? Betulkah? Betul Bapak Uskup. Jagonya suster ini. Dan Bapak Uskup tidak bodoh. Dia cerdas. Dia bilang begini, suster. Kalau betul-betul kau bertemu dengan Yesus, dengan Kristus, saya mau kasih kamu PR. Kalau nanti Kristus datang lagi, kau tanya apa dosa saya sebelum jadi uskup, dosa terbesar saya sebelum jadi uskup. Pintar ya. Karena uskup tahu, yang tahu dosa terbesarnya hanya Bapa pengakuan dan tidak mungkin dibocorkan. Yang kedua adalah Kristus sendiri, Tuhan. Dan yang ketiga dia. Tidak mungkin dia juga membocorkan dia punya dosa terbesar. Pulanglah suster ini ke biara. 2 minggu kemudian suster dipanggil lagi. Mari suster, duduk. Kau berjumpa lagi dengan Kristus? Sambil berharap suster jawab, mohon maaf Bapak Uskup. Tapi apa yang suster katakan? Betul Bapak Uskup. Mati misal. Betulkah suster? Dan kamu menanyakan PR yang saya berikan kepadamu. Menanyakan apa dosa terbesarku sebelum jadi uskup? Betul Bapak Uskup. Uskup begini. Kacau. Oke, baik suster, baik suster. Baik. Dan kira-kira Kristus katakan apa? Dosa saya yang terbesar sebelum saya jadi uskup. Suster itu tersenyum. Pikirnya uskup. Suster, ampuni. Jangan kau bocorkan ini. Apa yang suster katakan sambil tersenyum kecil di bibirnya terukir. Suster mengatakan, Bapak Uskup, Kristus berkata, aku tak ingat lagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang Katolik, bersyukurlah, bersyukurlah. Karena ada sarana keselamatan, tanda dan sarana keselamatan dalam gereja. Saya pribadi tidak bisa dan merasa risih merayakan Paskah tanpa pengakuan dosa. Apakah Bapak Ibu juga menganggap bahwa hari yang kudus, waktu yang suci, hora yang sancta, hora sancta ini menjadi waktu saya berjumpa, melepaskan kasut saya karena peristiwa kebangkitan ini kudus. Apa perintah gereja? Mengaku dosalah sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali. Tadi Pak Agung sampaikan juga kepada para krismatis calon-calon krisma. 1 tahun 1 kali.
Apakah kalau kita misalnya saya merenungkan, andai kata 1 tahun 1 kali pas Paskah, tapi begitu tahun baru Tuhan ambil kau, hisap hidupmu. Saya selalu mengatakan kepada orang-orang waktu itu masih di Manado, selalu saya bilang, saya yakin dan percaya pengampunan dosa keluar dari ruang pengakuan. Saya tidak takut kalau ditabrak mobil. Mati saya yakin masuk surga. Amin. Dosa diampuni. Kalau tidak saya akan protes nanti ketika mati, saya punya arwah akan datang ke uskup. Uskup, betul ini sakramen tidak? Aku membebaskan atas kuasa Tritunggal Maha Kudus dan kuasa gereja. Aku melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara. Kenapa kok? Lari itu dosa terhapus, hilang. Begitu keluar, saya tidak takut. Selalu saya katakan, saya mati tertindih dengan pohon, saya tidak takut tertabrak mobil. Tapi jangan selesai pengakuan cari-cari mobil. Mana mobil? Tabrak kok. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, pasti dan harus diawali dengan pengampunan. Semoga demikian.